Selamat pagi saudara-saudari semua yang dimanapun kalian berada. Selamat pagi. Hari ini kita merenungkan kitab Kidung Agung pasal 4 yang disampaikan oleh Pastor Jason dengan tema menuju jiwa pengantin. Di sini untuk menjadi pengantin tetapi belum menjadi pengantin, dan jiwanya pengantin dan kedudukannya, dia terus menuju kedudukannya sebagai pengantin. Kemarin dikatakan Raja Salomo, dia duduk duduk di tandu, di situ dikelilingi dengan 60 senjata pahlawan dengan membawa pedang untuk menyambut untuk menyambut mempelai perempuan. Di pasal 4 melihat perubahan dalam mereka, dan hari ini di dalam ayat ada kesepisalan di ayat ke-8. Dikatakan, turunlah kepadaku dari gunung Libanon pengantinku. Dimulai dari ayat ke-4 baru muncul sang pengantin, dan dan seterusnya di situ ada 5 kali muncul pengantin. Ini satu tempat persambungan, dimulai dari manisku sampai di ayat ke-8 pengantinku. Ayat 1 sampai dengan 8 dikatakan menerima panggilan mempelai perempuan. Ayat pertama, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati, matamu di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawan kambing yang bergelombang turun dari gunung Gilead. Ayat 1 sampai dengan 7 di sini menerangkan penampilan dari mempelai perempuan di bagian atas. Di pasal pertama mengatakan, pasal pertama ayat 15 dikatakan, lihatlah engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu, dan sampai di pasal ini terus menerangkan bagian atas tubuh dan pengenalan semakin dalam, pengenalan kekasihnya kepada sang mempelai perempuannya semakin manis, sebagai ada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Terlebih kali yang baru mulai pacaran misalnya di tempat kerja pertama, 1 minggu bertemu sekali, ini situasi yang biasa. Kemudian sampai pada peminangan dan mau nikah, baru sifatnya muncul semua. Dan di sini dalam proses tahap demi tahap, dimulai dari mata, kemudian semakin mengenal pihak lain. Di sini dikatakan bagaikan merpati matamu. Di depan dikatakan matanya sebagaikan merpati. Di sini dikatakan bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Dalam terjemahan, matamu dibatasi dengan telekung bagaikan merpati. Dan di perempuan
Di Timur Tengah biasa mereka tidak memakai telekung, tetapi di hari pernikahan mereka baru pakai atau tunangan baru mereka pakai telekung atau penutup wajah, seperti mereka hendak di situ tunangan dan saling memandang. Kemudian mempelai laki-laki terus memandang mempelai perempuannya dan mulai memuji dia. Giginya tumbuh sangat bagus. Kata ini sungguh, wajahnya sungguh indah, dan di sini mempunyai rujukan hal rohani, sebab giginya tidak ada yang kekurangan, mulutnya dan juga tidak ada yang hilang. Antara sesama apalagi perempuan sering dilihat dari penampilan Allah, tetapi melihat kita kebanyakan dari hati. Dan melihat dari rohani kita. Dan dalam rohani dilihat di mulutnya dia tidak ada yang kehilangan atau yang bocor. Di sini dia bisa menutup mulutnya. Dia bisa mengekang lidahnya. Kemudian dikatakan bagaikan seutas pita, kemirsi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Kemirsi ini merujuk pada keselamatan. Kalau kita sering merentungkan untuk berikat pinggang pada kebenaran, jadi di sini memuji mulut dan pelipisnya. Lehermu seperti menara Daud dibangun untuk menyimpan senjata, 1000 perisai tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya. Sangat sulit untuk diredungkan di situ 1000 perisai tergantung padanya. Di sini menampakkan bahwa lehernya sangat indah. Dan kita bertanya, lehermu itu apa? Bagi orang Israel, terhadap Israel sangat dapat punya perasaan. Sebab Allah marah kepada manusia dan berkata mereka adalah rakyat yang tegar teguh. Mereka tidak berkata, Allah tidak berkata tentang muka tetapi tentang lehernya. Sebab Allah, karena telinganya tidak mau mendengar, tetapi Allah berkata dia lehernya tegar teguh. Di sini menunjukkan bahwa lehernya yang indah. Ini merujuk kepada bahwa mempelai perempuan dia adalah mempelai perempuan yang sangat taat. Taatan ini membawa satu pelindungan. Kita dalam perang rohani kita tahu bahwa kuasa roh jahat punya batas. Jadi aku sedikit mengambil keputusan. Saya mengatakan doa keliling dan lain-lain, dan siapa yang mengambil keputusan itu akan dia cepat diserang.
Kita tahu bahwa waktu dikejar-kejar sampai pada pemimpin, seperti kita menggerakkan 40 hari doa puasa seluruh gereja. Siapa yang paling cepat mendapat serangan? Tentu yang mendeklarasikan hal itu. Kalau dia mendeklarasikan kalau seluruh gereja 611 di seluruh terhadap puluhan negara, maka peperangan itu akan lebih besar. Dan pemimpin itu bagaimana mendapatkan pelindungan? Sebab Allah yang menginginkan dia melakukan demikian. Allah memberi perintah, Allah melindung, dan Allah menggenapi. Begitu mudah. Jadi setiap orang harus masuk dalam pelindungan. Jadi waktu dia mengutarakan bahwa mempelai perempuannya, dia memiliki 1000 perisai tergantung padanya. Dia orang yang taat, yang tunduk kepada mempelai laki-lakinya. Dan mempelai laki-laki, sungguh kamu sangat memikat hatiku, matamu, rambut gigimu, lehermu sangat memikat hatiku. Kemudian di sini dikatakan 2 anak rusa di buah dadanya seperti anak kembar kijang. Dada harus seperti buah dada untuk memberi susu kepada 2 anaknya, jadi harus punya susu. Jadi kita pun dalam mengembalakan, kita harus menyediakan susu rohani. Kemudian di sini kita harus dengan iman, tidak untuk mengembalakan. Maka kamu dengan iman, maka kamu akan seperti seorang ibu mama waktu dia mau melahirkan. Waktu melahirkan, maka secara alami ada air susu yang keluar. Kalau tidak punya air susu, sepertinya cuma indah dilihat tetapi tidak ada gunanya. Di sini dia sangat menghargai dia dalam mengembalakan. Kedua, di sini dia jadi seperti pada saat waktu seorang hendak melahirkan anak, Allah memberi dia secara alami ada susu untuk diberikan kepadanya. Kemudian dikatakan sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan di Bukit Kemenyan. Dulunya dibilang kamu di sini aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Dan Gunung Mur ini menyatakan penderitaan Tuhan, dan di Bukit Kemenyan di sini merujuk pada kebangkitan Tuhan. Yaitu ada satu jalan, Yesus tahu di mana dia harus berjalan, yaitu di di Bukit Golgota. Dia menderita, kemudian dia bangkit kembali. Dan di sini kita harus perhatikan bahwa mempelai laki-laki terus memuji mempelai perempuannya. Di sini menjadi dia harus pergi kemana. Dan ayat ini sangat spesial, dikatakan sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang.
Di ayat ini hampir sama di pasal kedua ayat ke 17 dikatakan, kembalilah kekasihku. Di sini dikatakan kekasih harus pergi. Ini merujuk bahwa dua pihak pun sangat mencintai sesama. Tapi di sini dalam menghadapi satu perkara, apakah kamu menyuruh aku pergi atau aku pergi mengikutimu? Langkah harus satu, harus sama. Dua orang menjadi satu tubuh, dimanapun pergi harus menjadi bersama. Walaupun mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan akan matanya atau tubuh bagian atasnya, tetapi dia belum memuji kakinya, sebab kakinya belum bisa bersatu, sebab arah kedua orang berbeda. Saya baru mendengar pertama kali mendengar Yesaya pasal 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah padaku dengan mengurapi aku. Bersyukur pada Tuhan saya bisa berdoa kepada orang dan saya bisa melayani orang. Terjemah hatinya, aku sepertinya sangat penuh kuasa. Aku hendak pergi ke bangsa-bangsa melayani. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian baru tahu Roh Allah pada kita hendak melakukan pekerjaan yang hendak Allah kerjakan. Di sini adalah seperti sama dengan di sini diulangi. Mempelai laki-laki memberi tahu rencananya kepada mempelai perempuan, yaitu aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Dan ayat ke-7, engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Pasal pertama di sini dikarenakan mempelai perempuan berkata, aku hitam, memang hitam aku tetapi cantik, tetapi di mata kekasihnya dia seluruhnya cantik dan manis. Jadi mata kita dengan mata Allah sangatlah berbeda. Kita harus menggunakan mata Allah melihat diri kita sendiri. Bapa surgawi melihat kita unik dan sangat berharga, dan kita harus demikian melihat diri kita sendiri. Jadi pada sampai di ayat ke-7 demikian juga dengan mempelai laki-laki melihat mempelai perempuannya. Kemudian disambung dengan ayat ke-8, turunlah kepadaku dari gunung Lebanon pengantinku, datanglah kepadaku dari gunung Lebanon, turunlah dari puncak Amanah dan dari puncak Senir dan Heron dan liang-liang singa dari pegunungan tempat macan tutul. Di sini meminta agar pengantinnya bersama pergi dengannya. Mengapa meminta di situ? Sebab dia belum pergi. Jadi di sini dia meminta. Kekasihnya minta kepada mempelai perempuan untuk panggilan yang ketiga kali kepada gadis ini. Pertama, panggilan pertama di pasal kedua ayat 10. Lihatlah, dikatakan, bangunlah manisku, jelitaku, mariku, aku dari gunung-gunung datang, kita bersama pergi. Di sini mempelai perempuan tidak pergi bersamanya. Dan setelah kekasihnya pergi, baru mempelai perempuan bertanya, di manakah sang kekasihnya?
Di sini sebab dia belum kemudian panggilan kedua di musim penuaian, jadi mempelai laki-laki terus memanggil mempelai perempuannya. Kita tahu bahwa mereka saling memikat, dan dalam memikat ini ada jarak. Semakin memikat, semakin tertarik, tetapi belum bisa seluruhnya untuk bersatu. Kita bukan tidak mencintai Tuhan, tetapi kita melihat beberapa perintis. Waktu mereka mau menjadi evangelis, ayah ibunya sangatlah tidak setuju. Tetapi ayah ibunya juga adalah majelis gereja, yaitu sungguh percaya Tuhan itu baik. Kamu melayani itu juga sangat baik. Tetapi kalau kamu pergi di tempat yang sangat aneh, sangat menderita, itu ada baiknya jangan pergi. Kita kebanyakan dalam situasi demikian. Jadi mempelai laki-laki sampai di sini untuk ketiga kalinya memanggil mempelai perempuannya. Di sini, kemudian di sini dengan panggilan pengantinku, dan hubungan semakin baik. Dikatakan, turunlah kepadaku dari gunung Libanon pengantinku, datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turun dari puncak Amanah, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Ini adalah pegunungan yang tinggi di Israel. Kita harus sampai di tempat yang tinggi, gunung yang tinggi. Liang-liang singa dan tempat macan tutul, pegunungan insulpinya perasa sangat takut. Artinya kita harus bersama berjuang. Di sini panggilan untuk prajurit pengantin. Kita harus saling mencintai, tetapi apakah saling setia? Ini harus selangkah demi selangkah berjalan. Demikian juga hubungan kita dengan Allah. Bukan tidak mencintai Yesus, tetapi tingkat dalam cinta itu ada perbedaan. Bukan berarti kita tidak mencapai syarat, bukan demikian, tetapi di sini saling memikat. Di depan telah 2 kali di mempelai perempuan dipanggil, tetapi tidak ada jawaban. Tetapi di sini tidak apa-apa, terus untuk di situ saling merindukan. Sampai di sini menjadi pengantinku, bersediakah kamu untuk bersamaku menghadapi peperangan? Dan di sini yang dibicarakan bukan lagi soal musim panen, tetapi di sini kerajaan kita perlu perjuangan, perlu peperangan. Kita ada musuh, yaitu mencuri, merusak, dan hancur, membinasakan. Apakah kamu bersedia pergi bersamaku? Jadi ini poin yang pertama, menerima panggilan prajurit pengantin. Kemudian poin yang kedua ayat 9 sampai dengan 15. Ayat ke-9, engkaulah yang mendebar hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata dan seutas kalung dari perhiasan lehermu.
Di depan dikatakan rambutnya mempelai perempuan, buah dadanya, giginya sungguh indah, dan di sini dan lain-lainnya sungguh indah, dan di sini membawa kita masuk dalam lapis yang lebih dalam lagi. Indah sempurna. Yang sesungguhnya bisa merebut hati mempelai laki-laki, apakah itu? Yaitu mata, seutas kalung perhiasan. Melihat seutas kalung perhiasan di lehernya, sungguhnya matanya yang paling lihai. Dulu saya melihat buku Esther, kitab Esther. Pengarangnya menulis sangat baik. Kalau di situ dikatakan, kalau kamu ada 1000 perempuan, bagaimana kamu bisa memikat hatinya? Iya, sungguh memang demikian. Raja Ahasiweros, mungkin dia juga punya 1000 selir. Sesungguhnya menyebut namanya saja tidak bisa. Di tempat ini, kalau di ruangan ini diduduki cuma penuh aja 850 orang. Tetapi di 850 sekali melihat Esther, raja langsung terpikat hatinya. Setiap para calon-calon pengantin semuanya juga cantik. Mengapa bisa memikat dia? Karena matanya tertuju pada kekasihnya. Pandangan matanya terlihat tertuju kepadanya, ketaatan dan seluruh taat kepadanya. Jiwa yang demikian bisa merebut semua hati laki-laki. Mata, kejapan mata tertuju pada kekasihnya. Kemudian seperti di leher, di situ ada seutas kalung perhiasan emas. Raja Salomo pun tidak kurang seutas kalung ini. Tetapi itu merujuk pada dia orang yang sangat setia, lemah lembut, dan orang yang mau mengikuti, taat. Jadi dia merujuk kepada pengantin. Ayat ke-10, betapa nikmat kasihmu Dinda pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur. Di sini mempelai perempuan yang memikat hati kekasihnya. Di sini dikatakan jauh lebih nikmat cintamu dari anggur dan lebih harum bau minyakmu dari segala macam rempah. Sebelumnya mempelai laki-laki yang memikat mempelai perempuan, tetapi di sini mempelai perempuan yang memikat hati kekasihnya. Kita merasa sering-sering kita terpikat oleh Yesus, walaupun hujan. Tapi kita datang di tempat ini berarti kita dipikat oleh Allah. Tapi jarang kita berpikir bagaimana saya bisa memikat hati Allah. Kalau saya berbuat demikian, apakah Yesus bisa terpikat dan terjamah hatinya? Pengungkapan saya yang demikian, cara bicara saya, pemberian saya, apakah saya bisa menjamah hati Allah?
atau saya terus menggerutu? Yang dikatakan kebun anggurku sendiri tidak aku jaga, tetapi aku dipaksa untuk menjaga kebun orang lain. Di dalam penuh dengan kesedihan, kekhawatiran, sesungguhnya pendampingmu juga menjadi takut kepadamu. Orang yang tinggal bersama pun merasa tidak gembira. Di sini berbeda. Seluruh rupa dari mempelai perempuan sangat memikat mempelai laki-laki, jadi tanpa disadari olehnya sehingga menyebut jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur. Dan bibirmu meneteskan madu, murti pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu. Dan di sini madu, di sini juga mulut juga, bibir juga telah ada di pita kemirsi. Dari segi material kita melihat mereka ada saling kecupan. Yang dalam segi rohani melihat bahwa bibir pengantin perempuan itu yaitu bisa mengeluarkan menyampaikan firman Tuhan, meneteskan madu murni. Di sini bibir bukan lagi hanya pita kemirsi, tetapi bentuknya sama, tetapi yang diucapkan yaitu firman Allah. Dengan demikian memikat hati kekasihnya. Ayat 12, Dinda pengantinku, kebun tertutup, engkau kebun tertutup dan mata air termeterai. Di sini kemudian mengaku di dalam kebunnya ada apa saja. Di sini bisa melihat bahwa dindanya bisa menjaga tubuhnya dan jiwanya, hatinya, dan kekasihnya memuji dia. Tapi di ayat 16 kita bisa melihat lebih jelas lagi. Poin yang ketiga, ayat 16. Pemberian dan kesetiaan mempelai perempuan. Bangunlah hai angin timur, dan marilah hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbak baumu rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunku, makan buah-buahnya yang lezat. Semoga kekasihku datang ke kebunnya. Dia mengatakan di depan di situ bahwa mempelai laki-laki memuji kebun mempelai perempuannya. Sesungguhnya dia belum masuk, dan sebelumnya belum masuk dia menikmati, tapi sesungguhnya belum masuk dalam sampai pada mempelai pengantinnya mengadakan undangan. Apakah bau wangiku belum wangi? Apakah aku belum siap? Apakah dalam hidupku aku belum siap? Sampai di sini dia memberikan pernyataan, bangunlah hai angin timur, dan marilah hai angin selatan. Ini sebagai lambang utara. Angin yang dari utara itu dingin, dan angin timur yaitu kehangatan. Allah bisa dengan keadaan menguji seseorang, dan juga bisa dengan keadaan yang baik untuk memikat seseorang.
Orang perlu dibaik dalam keadaan baik atau buruk, suka atau duka, untuk di situ menyatakan Allah. Di sini tidak tahu mengapa bahwa sang kekasih belum masuk. Jadi di sini angin utara, angin timur, segala keadaan datanglah, kamu akan melihat bahwa kekasihnya terus memanggil mempelai perempuannya, memanggil pengantinnya, datanglah bang, aku di sini dengan berharga mencarimu. Aku datang dari gunung-gunung dan musim panen telah tiba. Mari kita pergi bersama, kita mengubah pandangan kita bersama untuk menghadapi peperangan. Kita berjuang. Kekasihnya ingin bersama dengan pengantin perempuannya untuk bersama pergi, untuk berjalan bersama dengan dia seperti seumur hidup bersamanya. Dan pengantin di sini juga sama. Dia sesungguhnya dipikat oleh hati kekasihnya, sungguh memikat hatinya, tetapi kakinya belum bisa bergerak. Jadi undangan pertama, undangan kedua, undangan ketiga, kakinya belum bisa bergerak. Walaupun belum bisa bergerak, dia sangat ingin kekasihnya bersama dengan dia. Jadi dia di situ dengan menyeret kakinya menuju kepada kekasihnya, menuju pada menuju pada pengantinnya. Dan akhirnya kita perlu untuk tindakan, kita perlu untuk mengikuti jalan bersama. Ada kala Allah sangat memikat hati kita. Ada kalanya kita perlu akan Allah, menanti dia. Kita seperti perlu lebih banyak lagi penyertaan Allah. Dan ingin Allah lebih lagi dekat dengan kita. Tapi kalau harus menjadi mempelai laki-laki, sebagai suami istri haruslah menjadi satu dan bersatu hati, berjalan bersama. Ini adalah serunya ketaatan dan kesetiaan. Kita semua orang dalam proses yang demikian. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Sungguh-sungguh yang bisa bisa memikat hati Tuhan, yaitu kecapan mata dan juga perhiasan di lehermu. Tapi sesungguhnya kita harus bersama, baru itu punya makna. Kita harus menjadi prajurit pengantin. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita.
Tuhan, kami berterima kasih di Kitab Agung pasal 4. Kami terpikat oleh kasih-Mu. Tuhan, setiap ayat-Mu di dalam Kitab Kidung Agung ini sangat menyentuh hati kami, dan kami berkat Tuhan, terima kasih atas cinta kasih-Mu di dalam hidup kami. Walaupun kami merasa kami tidak ada apa-apa, tapi Tuhan, Engkau memilih menyelamatkan kami, menebus kami dimanapun berada. Tuhan, kami setiap orang mempunyai keunikan sendiri. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan akan cinta kasih Allah sampai selama-lamanya. Kita puji Dia atas kasih Allah kepada kita yang tidak pernah meninggalkan kita dan selalu mengelilingi, membungkus kita dengan cinta kasih-Nya. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Bersyukur atas cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, cinta kasih-Mu begitu memikat hati. Setiap hari aku bisa menikmatinya. Di dalam Kidung Agung, firman-Mu memberitahu kami, pasal 4 ayat 1, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Ini firman Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Kita letakkan tangan kita di atas hati kita. Ini adalah firman Tuhan kepada kita. Manisku, sungguh cantik engkau. Walaupun di masa pertumbuhan dan pengalaman hidup kita merasa tidak layak, kita tidak percaya diri, mungkin kita merasa kita tidak layak untuk mendapatkan cinta Tuhan ini. Penampilan kita, ketinggian kita, dan banyak hal yang membelokkan dari kita, tetapi Tuhan memberitahukan kepada kita, manisku, sungguh cantik engkau. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Tuhan, Engkau memeteraikan ayat ini kepada semua anak-anak-Mu, agar kami tahu sebagaimana apapun kami, walaupun kami punya kekurangan dan kelemahan, tetapi di mata Allah kami seluruhnya manis, kami seluruhnya cantik. Terima kasih Tuhan, Engkau menggunakan Kitab Kidung Agung pasal 4 ini memandang kami untuk mengubah pandangan yang tidak benar terhadap kami dan pandangan orang terhadap kami yang membelokkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak dan saya nyatakan dalam nama Tuhan Yesus, saya sungguh cantik aku. Terima kasih Tuhan atas ciptaan-Mu yang unik kepada kami. Di mata Engkau, kami seluruhnya cantik. Terima kasih Yesus akan kasih-Mu. Terima kasih akan perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan, perkenanan-Mu kepada kami. Luar dalam, Engkau seluruhnya mengasihi kami, menerima kami, dan seluruhnya mengimau. Engkau sungguh mengenal kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau menuntun kami setiap orang
dengan pandangan-Mu membawa menuntun kami setiap langkah kami. Di ayat ke-8 Engkau memanggil mempelai perempuan untuk meninggalkan gunung Libanon, untuk turun dari puncak amanah, dari liang-liang singa, untuk ke tempat Engkau memanggil kami untuk bangun seperti hai angin utara. Bangunlah hai angin utara, marilah hai angin selatan, bertiup ke kebun-Mu. Tuhan, Engkau kepada genap kami semua punya rencana-Mu sendiri-sendiri di tempat-Mu. Tuhan, kami ingin bersama dengan Engkau, baik dimanapun, baik kami melihat dari liang singa atau dari pegunungan atau di kebun-Mu. Tuhan, kami tetap mau mengikuti Engkau dan menanggapi panggilan Engkau. Kami ingin bersama Engkau. Mohon Engkau tolong kami. Mungkin di antara kami ingin menanggapi panggilan Tuhan. Kamu tahu di hidupmu ada panggilan Tuhan, baik itu keperluan dalam rumahmu, Tuhan menjamahmu, memanggilmu, kamu melihat tetapi merasa sulit menghadapi pelayanan dan mengikuti, atau kamu di masa ini kamu harus melepaskan sesuatu, baik itu hubungan dengan sesamamu, dengan rekan kerjamu. Tuhan menjamahmu agar kamu untuk kembali berdamai dengan Dia, atau di dalam pendampingmu kamu merasa ada perasaan yang tidak menyatu. Hari ini Tuhan memanggilmu untuk memanggil jawabannya. Kalau kamu ada situasi demikian, letakkan tanganmu di atas hatimu. Kalau kamu tahu pikiranmu tidak satu dengan Tuhan dan bertanya, Tuhan, apakah Engkau tidak mengenal aku, memaksa aku, dan kamu terus berkata pada dirimu, aku tidak sanggup. Saya mengundangmu di arena ini, silakan untuk maju ke depan. Kita yang di online, silakan letakkan tangan kita di atas hatimu, baik itu arah dalam pendidikan, pelayananmu, atau hubungan di rumahmu, atau rancangan dalam peraturan di gereja. Kamu tetapi melihat situasi sepertinya tidak bisa, sulit, tetapi kamu tahu bahwa Allah punya rencana di dalammu. Kamu merasa sulit, katakan kepada Tuhan kesulitanmu yang sedang kamu hadapi. Tuhan, mohon Engkau menolong saudara-saudari kami semua di dalam hidup, dalam setiap keputusan, kesulitan. Arah kami tidak satu. Tuhan, Engkau memanggil kami untuk maju terus, tetapi kami memandang ke belakang dan mundur. Bahkan Engkau memanggil kami untuk terus tetap Tuhan, kami tahu kami dengan Engkau tidak semoga Engkau tolong kami, beri kami kekuatan agar kami, Tuhan, mengerti akan panggilan-Mu dan kami bisa mengikuti-Mu. Mari kita berdoa.
Kita bisa berdoa untuk anggota sel kita, untuk orang-orang rumah kita, agar di dalam rumah kita bisa menjawab panggilan Tuhan, dan agar kita setiap orang bisa mendengar suara Tuhan dan menanggapi. Tuhan, Engkau tahu setiap anak-mu adalah mempelai perempuanmu, mereka tahu untuk menanggapi panggilanmu, tetapi kaki kami tidak berani melangkah. Tuhan, kami tahu kami tidak sanggup untuk melakukan, tetapi Tuhan, kasih setiamu yang terus menopang kami, bagi kami setiap orang. Dan kami bersedia untuk bersatu bersama, pergi bersama dengan Engkau, mengikuti Engkau, karena kasih-Mu Tuhan, melihat kami begitu cantik, sungguh cantik, dan cinta ini membawa perlindungan dan kesembuhan dan pemulihan. Kasih ini membawa kepada kami hati sanubari seru meraih kepuasan, sehingga kami punya kekuatan untuk menanggapi panggilan-Mu dan mengaktifkan kami untuk bangun bersama, berjalan bersama Engkau. Tuhan Yesus, mohon Engkau tolong kami agar hati dan kaki tangan kami bersatu untuk menanggapi panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam hatimu, Engkaulah dindaku, pengantinku. Tuhan, demikianlah Engkau memanggil kami. Engkau mengerti akan kami, mengerti akan apa yang sedang kami hadapi. Tuhan, kami tidak sanggup melakukan, tetapi Engkau terus memberi semangat bagi kami. Engkau sungguh indah, Engkau Tuhan, Engkau merebut isi hatiku. Cinta kasih-Mu sungguh indah. Terima kasih Tuhan, di hadapan Engkau melihat kami begitu cantik. Walaupun kehidupan kami punya kekurangan, kelemahan, Tuhan Engkau tahu. Sebab Engkau di dalam kekurangan dan kelemahan kami menyatakan kemuliaan. Kami tahu Tuhan, saudara-saudara kami datang di hadapan Engkau, berseru kepada Engkau, kesulitan dan hubungan yang sedang kami hadapi, mungkin jalan yang sulit untuk kami lewati, semuanya di hadapan Tuhan. Harus orang lain melihat akan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Beri kami hikmat agar kami di setiap saat bisa melewati dan sehingga begitu cantik di hadapan orang lain. Tuhan, mohon Roh Kudus untuk memenuhi kami agar kami seperti Tuhan Yesus yang sungguh cantik. Tuhan, kami mencintai Engkau. Kami bersedia menanggapi panggilan-Mu. Dimanapun Engkau pergi, kami bersedia mengikuti. Tuhan, kami bersedia dengan nyanyian lagu Kidung Agung, kami berkata kepada Engkau, Tuhan, kami cinta Engkau. Bangunlah hai angin utara, dan marilah angin selatan, bertiuplah dalam kebunku. Memang aku hitam, tapi cantik. Bunga bakung di lembah-lembah. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia. Hai angin utara, bertiuplah dalam kebunku. Hai angin selatan, marilah, supaya semerbak bau rempah-rempah.
Datanglah hai kasihku, nikmatilah cinta kita. Tuhan, kami menyambut Engkau, kekasih kami ada di tengah-tengah kami, masuk di dalam kebun kami, di hidup kami. Tuhan, kami menyambut Engkau, kami bersedia mengikuti Engkau, dan Tuhan, kami bersedia berjalan bersama Engkau. Puji syukur Tuhan. Saudara semua, kita di dalam Tuhan seperti adalah kebun yang ditutup, dan di sini menambahkan bahwa kita tidak dicemar oleh dunia. Kita bisa keluar dari dunia, kita bisa masuk dari awal penciptaan Tuhan. Tuhan menciptamu, dan sekali lagi Tuhan memberitahukan kepada kita, engkau diciptakan sungguh cantik, sungguh indah. Kita semua orang dijadikan Allah secara unik, secara spesial. Setiap kesusahan, setiap titik air mata untuk membentuk hidupmu yang lebih indah. Tuhan mengasihi kita setiap orang. Mari kita terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati saudara-saudara. Simple, bau yang harum dan indah ada dalam hidup kita. Pandangan Allah ada pandangan kita. Kita cantik, itu adalah Tuhan dalam kita. Tuhan, kemuliaan-Mu Kau nyatakan di dalam hidup kami, agar kami, orang lain melihat di dalam hidup kami, Engkau sungguh cinta, sungguh Engkau yang maha besar. Engkau adalah Tuhan di atas langit dan bumi dan segala yang ada. Semua ini kemuliaan-Mu Kau nyatakan di dalam hidup kami, dan kiranya hidup kami Engkau pakai untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.